dari Imam Al-Ghazali. Beliau tuh berpendapat akhlak itu sesuatu yang muncul dari diri manusia atau sebuah watak yang muncul tanpa kesengajaan. Misuh itu atau kata-kata kotor itu paling cepat masuk ke dalam otak. Iya. Paling cepat karena pemrosesan di otak tuh justru lebih besar ketika ada kata-kata kotor atau kata-kata orang marah gitu ya. Kita tuh jadi lebih lebih terfokuskan ke situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Masih Belajar bersama saya Muhammad Zahid Murtado sebagai host, dan saat ini telah bersama dengan saya co-host yaitu Latoiful Ihsan. Oke, jadi bukan bintang tamu ya, bintang tamu tapi co-host ya. Iya, asisten saya. Oke. Iya. Beliau ini yang mengatur jadwal saya ya. Tapi tidak ada jadwal sama sekali. Iya. Jadi kenapa podcast kita ini namanya Masih Belajar? Jadi kenapa kok masih belajar? Karena memang kita di sini bahas sesuatu isu-isu yang ada di masyarakat, fenomena-fenomena. Tapi kita juga ini rendah hati. Jadi kita ini masih belajar, masih banyak salahnya. Jadi kalau salah ya maklum gitu, jangan dihujat. Oke. Jadi kalau suatu saat kita blunder dikit gitu ya, nanti ada yang komen, lah kok begitu? Kita jawabnya gampang. Karena masih belajar. Jadi tolong dibenerin mana yang benar gitu. Ya harapannya di podcast ini nggak hanya kita berdua gitu ya. Suatu saat kita bisa mendatangkan bintang tamu yang inspiratif ya. Tapi ini karena kita masih pemula ya, masih pertama kali, jadi kita mengenalkan podcast ini dulu kepada kalian semua nih ya. Kita mau bahas apa ini enaknya ini? Mungkin kita bahas keseharian kita dulu ya sebentar ya. Mas Zahid ini ngapain sih selama ini di Pesantren Al-Hikmah ini? Kalau saya bantu-bantu ngajar. Bantu-bantu ngajar. Ya, bantu-bantu aja. Jadi bukan ngajar betulan, hanya bantu-bantu aja. Ngajar santri kan? Iya, ngajar santri. Oke. Ketika dulu di pondok sama anak-anak santri sekarang tuh ada nggak sih perbedaan-perbedaan, atau ada nggak yang berubah dari santri zaman sampean dulu di pondok sama santri zaman sekarang nih? Perubahan itu pasti ada ya, karena sekarang ini kan isu digitalisasi nggak habis-habisnya. Nah, digitalisasi itu kan menyebabkan perubahan-perubahan, termasuk perubahan sosial yang sangat drastis. Jadi kalau zaman dulu misalnya 10 tahun, 20 tahun berlalu, itu masyarakat biasanya belum berubah. Tapi sekarang mungkin hanya 1 tahun, ya. Sudah. Tahun ini dengan tahun depan, itu masyarakat ya, anak remaja, anak-anak, itu sudah banyak perubahan. Karena perubahannya cepat banget ya, dengan adanya media sosial, teknologi jadi cepat banget gitu ya. Ada nggak sih fenomena yang di anak-anak zaman sekarang nih ya, dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, ada perkembangan, mungkin ada perkembangan secara moral atau justru ada pengurangan secara moral? Jadi kalau sudut pandang saya, karena saya itu lebih gampang melihat sisi negatif daripada positif ya. Susah melihat kebaikan orang lain. Iya betul. Jadi ketika ada kebaikan dan keburukan, itu pasti yang lebih tampak di mata saya itu keburukan dulu. Gitu ya. Nah sekarang itu anak-anak gampang banget berkata kotor. Bahasa Jawanya misuh-misuh ya? Misuh-misuh. Padahal nggak terzolimi. Biasanya kan orang misuh itu ketika sedang mengalami penganiayaan, sedang mengalami kesulitan, emosi. Itu nggak punya masalah apa-apa, tapi tiap hari itu misuh. Bahkan jadi kata-kata keseharian nggak sih? Nah betul, itu seperti apa ya? Seperti kalau makanan itu lauk. Jadi kalau nggak misuh itu seolah-olah nggak keren. Iya. Nah, jadi bahkan kalau saya lihat ya, anak zaman sekarang itu berkata kotor tuh udah jadi kayak sesuatu yang normal. Jadi semua normal ya, biasa aja. Bahkan kalau semakin akrab, tanda dia akrab atau enggak itu justru dengan misuh. Tapi nggak perlu kita contohkan umpatan ya? Gitu ya. Nggak perlu kita contohkan karena kita kan nggak terbiasa. Karena bahkan biasanya orang yang berkata kotor, mengumpat lah ya. Orang yang mengumpat tuh kan kalau dia ya itu terzolimi, atau dia lagi nahan sakit nih, kesandung tiba-tiba mengumpat gitu. Karena memang ada ada penelitiannya. Gimana? Kalau mengumpat itu sebenarnya adalah salah satu cara kita untuk mengurangi rasa sakit. Mengumpat? Iya, justru ada penelitiannya. Jadi penelitiannya itu orang suruh megang es yang sangat dingin, dipegang untuk mengurangi rasa sakitnya itu dengan cara mengumpat, misuh-misuh. Itu justru lebih bisa mengurangi rasa sakit dengan cara mengumpat.
Kemudian di antara lainnya juga ya ini pro kontra ya. Nah ada juga misuh itu atau mengumpat itu juga bisa meluapkan emosi daripada dia mukul orang nih. Dia mengumpat, akhirnya emosinya lebih redam. Jadi mengurangi kemafsadatan lebih besar gitu ya. Dengan mafsadah. Oke. Tapi ada satu definisi menarik tentang akhlak ya dari Imam Al-Ghazali. Beliau itu berpendapat akhlak itu sesuatu yang muncul dari diri manusia atau sebuah watak yang muncul tanpa kesengajaan. Jadi sesuatu yang refleks muncul dari orang itu namanya akhlak. Jadi kalau kita itu ngelihat orang tua, kemudian kita berpikir ada orang tua, kayaknya saya lebih bagus menunduk nih untuk menunjukkan adab. Itu belum akhlak. Karena dia masih direncanakan. Tapi kalau itu sudah terjadi secara refleks, itu jadi akhlak. Nah, tadi ketika tersandung, ketika dia misuh, ya berarti itu akhlaknya memang. Mencerminkan akhlak dia seperti itu ya. Iya. Karena memang bisa jadi tapi nggak semua. Karena kata-kata itu memang sudah biasa muncul di keseharian dia, sehingga sudah ada di alam bawah sadarnya, ya. Sehingga ketika dia mengalami sesuatu yang menyakitkan, yang refleks keluar adalah itu. Padahal mungkin kan, itu karena kebiasaan dia mengumpat, betul. Akhirnya seperti itu. Kan justru ya kalau dalam Islam sendiri kan kita kan dilarang sebenarnya untuk mengumpat ya. Kanjeng Nabi sendiri nggak pernah mencontohkan mengumpat seperti itu, nggak pernah ada riwayat tuh Nabi tiba-tiba mengumpat gitu ngomongin siapa. Bahkan salah satu sahabat yang masuk Islam yang sebelumnya membunuh Sayyidina Hamzah, pamannya Kanjeng Nabi, ketika menghadap Kanjeng Nabi untuk berislam, Abu Sufyan. Al-Wahsy bukan sih? Bukan ini yang, apa namanya? Yang menombak. Oh iya, budaknya Hindu, istrinya Abu Sufyan. Al-Wahsy kan. Nah, itu ketika mau berislam kepada Kanjeng Nabi itu kan terlihat marah sekali, tapi Nabi nggak pernah mengumpat gitu. Nabi itu nggak pernah mengumpat. Nah itu kan dicontohkan, seemosi apapun Kanjeng Nabi nggak pernah mengumpat. Masih ada kontrol dirinya. Makanya Nabi sendiri kan mencontohkan, pernah bilang bahwasannya segala sesuatu kalau ada hal malunya, ada sifat malunya, itu justru bisa menjadi hal yang lebih indah, bisa menjadi kebaikan daripada ada sesuatu yang sesuatu hal yang di situ ada hal buruknya ya. Salah satunya umpatan tadi. Yang tadinya baik akhirnya jadi buruk karena ada umpatan. Nah ini menarik ini. Jadi ini masih mengutip Imam Al-Ghazali ya. Karena saya cenderung menyukai beliau. Jadi Imam Al-Ghazali itu menggambarkan di dalam diri manusia itu punya dua potensi. Yang satu ghadab, yang satu syahwat. Nah ghadab itu sebuah watak yang mendorong manusia untuk mengeluarkan sesuatu. Ya. Kalau syahwat itu untuk mendapatkan sesuatu gitu ya. Nah, kita itu nggak bisa terlepas dari dua itu. Manusia dihilangkan godopnya nggak bisa. Kita berangkat sekolah itu dari potensi godop. Syahwat dihilangkan nggak bisa. Kalau kita nggak punya syahwat, kita nggak ada hasrat untuk makan. Nanti akhirnya nggak ada gizi yang masuk. Tapi oleh Imam Al-Ghazali, ketika godop sama syahwat ini tidak dikendalikan, ini akan membahayakan. Nah, makanya ketika manusia berhasil mengolah dua potensi ini menjadi baik, bisa mengontrol dengan akalnya, kata Imam Al-Ghazali, maka potensi godop itu bisa berubah jadi syaja'ah. Sedangkan kalau yang syahwat itu bisa berubah menjadi aifah. Nah, aifah itu kan apa yang seperti dicontohkan Kanjeng Nabi. Harusnya itu kan Kanjeng Nabi dengan dengan keadaan dizolimi, beliau marah-marah bisa. Itu kan godop. Tapi godopnya itu berubah menjadi saja'ah. Beliau itu punya kemampuan untuk membalas, tapi memilih untuk tidak. Kadang kan gini, kadang kalau kamu dipukul orang, ya nggak apa-apa balas, tapi pukul dengan setimpal. Tapi orang-orang itu sering lupa, tapi yang lebih sabar itu lebih utama. Dan itu sering dipotong. Gitu loh. Nah jadi harus mengedepankan kesabaran. Gitu ya. Nah itu juga yang saya baca, Syekh Syarafuddin At-Tibi ya pernah mengomentari sebuah hadis tadi ya, hadis tentang Kanjeng Nabi. Menurut Kanjeng Nabi itu kalau ada sifat malu dalam satu hal, itu pasti akan berbuah kebaikan. Jadi menurut beliau itu mengomentari hadis ini, satu keburukan itu bisa berpotensi untuk
berbuat keburukan-keburukan yang lain. Tapi juga sebaliknya, satu kebaikan juga bisa menghasilkan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya? Nah, kayak MLM. Jadi kalau sesuatu hal ya yang sebenarnya baik, terus kita kok pakai, ya salah satu pakai dengan kata umpatan ya. Dengan kata umpatan, ngomong sama teman ngumpat, akhirnya kan nanti akan ada hal-hal buruk yang akan berkelanjutan. Ya, gitu. betul. Gitu loh. Jadi dan juga secara citra diri ya, kalau kita sering ngumpat, sering ngomong yang misuh-misuh, citra diri kita jadi berubah loh. Apalagi santri misuh di depan kamera, viral, akhirnya yang rusak nggak cuma nama dia, tapi semuanya. Kok santri kan? Misuh. Ada ya kemarin ya kayak gitu. Iya ada. Tapi nggak perlu kita bahas lah. Tapi namanya fenomena kan pasti ada sebab. Nggak ada akibat yang muncul dari kekosongan tuh nggak ada. Pasti ada sebabnya. Nah kira-kira menurut sampean apa penyebab dari orang-orang kok gampang banget misuh? Ya gampang banget misuh ya mungkin karena yang pertama kita tuh kan sering mendengar juga sih. Terpapar itu juga bisa. Terpapar akhirnya kita sering ngomong kayak gitu. Terus kita terbiasa akhirnya ngomong kayak gitu. Jadi kalaupun kita terpapar, nah itu tadi Kanjeng Nabi mencontohkan untuk mengontrol dirinya. Jadi apapun yang masuk dalam diri kita ya kita saring dulu gitu loh. Kita kontrol dulu. Yang saya baca itu ya misuh itu atau kata-kata kotor itu paling cepat masuk ke dalam otak. Iya. Paling cepat karena pemrosesan di otak tuh justru lebih besar ketika ada kata-kata kotor atau kata-kata orang marah gitu ya. Kita tuh jadi lebih lebih terfokuskan ke situ. Makanya orang kalau nggak didengar nih, misalkan dia nggak dengar, dia akan marah-marah, mengumpat, akhirnya didengar kan begitu. Jadi itu bisa menunjukkan kefokusan kayak gitu. Nah tapi ya nggak baik juga. Contohnya gini aja, kayak kesandung ya, atau mengurangi rasa sakit, refleks, kadang orang refleks misuh. Tapi alangkah lebih baiknya kalau dia menggunakan kata-kata yang lebih baik gitu. Contoh aja nih, kita lagi marah. Kita marah, kalau kita mengumpat ya bukan oke lah, mungkin emosi kita terlepaskan gitu ya. Plong. Tapi kan orang yang kita umpat, nah ini loh akhirnya efek domino. Orangnya jadi lebih marah lagi. Akhirnya dia dendam sama kita. Tapi cobalah sekali-kali ya anda semua yang di rumahnya, kalau misalkan lagi marah, mau misuh, mau ngumpat, coba sebut aja nama Allah. Ya sebut aja apa kayak ibu-ibu lah kalau lagi iniin anaknya ya. Ya Allah, nah gitu contoh ya. Pasti ya Allah gitu. Gak ada tuh ya Allah, kalau orang nyebut ya Allah tuh pasti nadanya rendah. Daripada ngomong misah gitu ya. Makin tinggi itu. Kalau ya Allah itu langsung rendah. Karena Gusti gitu. Allah kan tinggi ya. Jadi langsung merendah. Kitanya langsung merendah. Tapi sayang ada orang bahkan tokoh ya yang dia itu punya banyak pendengar ya. Itu sering mengatakan ya misuh itu hal-hal yang normal gitu loh. Oh iya. Itu sayang sekali menurut saya. Menormalisasi. Bahkan di majelis-majelis ya nggak apa-apa misuh itu, orang itu bisa mengakrabkan gitu ya. Nah kalau saya gambarkan itu misuh walaupun untuk tujuan yang mulia, ya itu berarti melakukan sesuatu yang baik tapi dengan cara yang buruk. Kayak orang sedekah tapi sedekahnya itu berasal dari barang curian. Atau kalau lebih kasarnya lagi, mau ngepel rumah pakai air kencing. Kalau kasarnya begitu ya. Ya jadi kalau dengan kebaikan kita bisa menuju ke kebaikan, keindahan. Ya, kenapa harus menggunakan hal-hal yang buruk gitu. Nah itu sih. Jadinya kan fenomena sekarang anak-anak kecil ya, terutama anak-anak kecil kan kayak gitu. Ya nonton YouTube, ya nonton streamer yang misu-misu, yang mengumpat-ngumpat, itu akhirnya anak-anak kecil terpapar semua dan itu dianggap normal, dianggap maklum sih, gak apa-apa, udah zamannya biasa. Karena gitu. kalau masalah itu bisa dikaji juga ya. Jadi orang itu cenderung menganggap benar sesuatu yang dilakukan oleh banyak orang. Itu kalau dalam istilah logikanya argumentum ad populum. Jadi ketika misalnya dalam masyarakat separuh melakukan sesuatu, meskipun itu sebetulnya buruk, tapi karena yang melakukan itu orang banyak, akhirnya dianggap baik, dianggap normal gitu. Iya. Karena dianggap benar karena dilakukan oleh banyak orang gitu loh. Padahal nggak seperti itu. Ya mungkin kita bisa tanya ya ke pemirsa sekalian ya, ke penonton, viewer kita, kira-kira pendapat kalian tuh gimana untuk fenomena misuh-misuhnya, mengumpat-ngumpat ini, normalisasi misuh atau normalisasi berkata kotor.
kira-kira menurut kalian seperti apa? Apakah baik ya dengan ya tadi untuk mengakrabkan, terus untuk mengurangi rasa sakit, itu menurut kalian wajar nggak, normal nggak? Atau seperti yang kita bahas tadi, ada kok hal yang lebih bagus gitu. Alternatifnya ada. Alternatif yang paling baik. Kalau mau mengakrabkan, ya kenapa nggak dengan cara yang baik mengakrabkannya? Neraktir misalnya kan, neraktir. Atau nggak pernah ngomongin di belakang, misalnya kan, nggak pernah dengan kata-kata yang baik lah gitu. Jadi daripada kita ngakrapin orang dengan cara misuh, mendingan kita tuh jadi orang yang jujur sama temen, nggak ngomongin di belakang. Kalau ngajak ke kafe, bayarin, kan lebih indah ya keadaan seperti itu. Ya mudah-mudahan lah penonton-penonton kita bisa tercerahkan ya. Kalaupun tadi ada pembahasan-pembahasan kita yang kurang. Tapi jangan misuh di komen ya. Iya, jangan misuh di komen ya, tolong. Nah itu juga loh. Pisuhan, kata kotor, ya ini kan termasuk dosa. Dosa kecil lah. Tapi kalau dilakukan terus ya banyak ya, numpuk. Nah, bukan hanya kita berkata, tapi menulis ya, kata-kata kotor di tulisan juga kan itu ya sama saja sebenarnya. Itu kan hasil dari refleks kitabah atau menulis itu kan lisan yang kedua. Iya betul. Ya. Jadi sama aja. Bahkan kalau ngetik ya, ngetik itu lebih cenderung ke kesengajaan. Iya terfikirkan, terstruktur gitu. Iya, jadi misuh yang gara-gara kesandung dengan misuh di komen itu sebetulnya lebih parah di komen. Karena misuhnya pasti direncanakan. Apalagi susah dihapus kan? Susah dihapus, nah begitu. Kalau susah dihapus, waduh bahaya. Sudah di screenshot lagi kan? Oke. Ya. Mungkin itu saja ya pembahasan kita kali ini. Ini kita udah sebagai kakak adik, obrolan kita yang nggak sampai setengah jam ini sudah porsinya sama dengan obrolan kita sebulan ya. Iya betul. Karena kita nggak pernah ngobrol. Karena nggak serumah tinggalnya. Ya, jarang. Ya, jarang ngobrol. Tapi kita berhubungan baik. Iya. Kalau masih kecil dulu sering berantem, sekarang sudah selesai. Ya namanya masih kecil. Itu proses apa namanya? Kalau di parenting itu kan lupa saya. Ya proses penyatuan lah. Hubungan antara kakak adik juga. Ini apa? Dialektika. Dialektikanya kadang memang lewat berantem gitu. Oke. Silahkan ditutup. Oke, itu saja pemirsa. Moga-moga obrolan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan obrolan yang lebih seru lagi, dengan pelajaran yang lebih asik lagi. Tentunya moga-moga kita bisa kedatangan tamu-tamu yang inspiratif. Atau ada apa namanya? Permintaan, usulan dari kalian mau bahas apa? Jangan langsung undang Pak Jokowi misalnya ya, langsung undang Pak Presiden atau Pak Menteri Agama jangan. Jangan. Belum mampu kita ya. Ya, itu saja ya dari kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.